Pernah nggak sih niat baik kamu buat nenangin seseorang, malah bikin mereka tambah sedih? Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini. Nah, hari ini kita bakal bedah satu kesalahan umum pas lagi nenangin orang yang sering banget kita lakuin tanpa sadar dan gimana cara memperbaikinya. Coba deh bayangin situasinya. Ada temen atau mungkin keluarga yang lagi sedih banget. Pastikan naluri pertama kita itu pengen cepet-cepet nenangin. Pengen bikin beban mereka jadi lebih ringan. Pertanyaan ini kayaknya relate banget ya. Kita datang dengan niat yang tulus, bener-bener pengen bantu, tapi entah kenapa obrolannya malah jadi kaku dan dia malah makin ngejauh. Kok bisa gitu ya? Jawabannya tuh ternyata ada di sebuah pengabaian yang gak sengaja. Bukan karena kita jahat, sama sekali bukan, tapi karena ada miskomunikasi mendasar pas kita lagi berhadapan sama emosi seseorang. Dan percaya nggak percaya, akar masalahnya itu sering banget cuma gara-gara satu kalimat pendek. Kalimat yang kita kira itu udah jadi mantra penenang paling ampuh sedunia. Nah ini dia biang keroknya. Sudah, jangan dipikirin. Kedengarannya sih nggak bahaya ya kan? Malah kayaknya suportif banget. Kita ngucapin ini tuh niatnya biar mereka berhenti cemas, tapi efek yang diterima seringkali malah kebalikannya. Oke, jadi waktu kita ngomong jangan dipikirin, apa sih yang sebenarnya masuk ke telinga mereka? Yuk kita bongkar kesalahpahaman besar antara niat kita dan dampaknya ke mereka. Coba deh lihat bedanya. Niat kita kan baik ya, pengen bikin masalahnya kelihatan lebih kecil, lebih ringan, tapi yang mereka rasain, yang mereka dengar itu adalah perasaan gue nggak penting, masalah gue dianggap remeh. Nah, disinilah benturannya terjadi. Ternyata dalam psikologi, fenomena ini ada namanya loh, invalidasi emosional. Ini adalah tindakan, sengaja atau enggak, yang ngasih sinyal kalau emosi seseorang itu nggak valid, nggak masuk akal, atau nggak seharusnya dirasain. Dan inilah yang bikin kalimat jangan dipikirin itu rasanya nusuk banget. Oke. Kalau pendekatan buat memperbaiki masalah itu salah, terus gimana dong yang benar? Kuncinya itu ada di pergeseran cara pikir kita. Dari yang tadinya mau memperbaiki, jadi memahami. Poin paling pentingnya tuh ini. Waktu seseorang lagi curhat dalam kondisi emosional, seringkali mereka tuh belum siap buat cari solusi. Yang mereka butuhin di momen itu bukanlah jawaban, tapi pemahaman. Mereka cuma butuh ngerasa didengerin, diakui, dan dimengerti. Mereka butuh tahu kalau perasaan mereka itu wajar, dan ada orang yang ada di pihak mereka yang mau dengerin aja. Terus kalimat apa dong yang lebih jitu buat menggantikannya? Nah, ada satu kalimat yang sederhana banget, tapi dampaknya bisa ngubah arah obrolan sepenuhnya. Coba deh bandingin kalimat ini sama jangan dipikirin. Beda banget kan? Aku ngerti kok, ini penting buat kamu. Kalimat ini tuh nggak berusaha ngilangin masalahnya. Justru sebaliknya, kalimat ini mengakui kalau perasaan mereka itu ada dan penting. Inilah yang namanya validasi. Ini seolah-olah kita bilang, aku lihat kamu, aku dengar kamu, dan apa yang kamu rasain itu penting. Jadi, biar gampang ingatnya, strateginya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, akui perasaan mereka. Misalnya, kelihatannya kamu kecewa banget ya. Kedua, validasi, kayak yang tadi kita bahas. Aku ngerti, ini emang penting buat kamu. Dan yang ketiga, yang sering kali jadi yang paling penting, cukup dengarkan. Tahan dulu deh hasrat buat ngasih nasihat, kecuali kalau mereka yang minta. Intinya, inget ya, komunikasi itu tujuannya koneksi, bukan koreksi. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh, kalimat penghibur apa yang justru pernah bikin kamu makin kesal atau sedih? Kalau kamu mau berbagi pengalaman, kita semua bisa belajar jadi pendengar yang lebih baik lagi.